Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu diskusi pada mata kuliah perencanaan pengajaran. Baik, untuk hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen sumber daya pendidikan dan kurikulum. Adapun pada kesempatan kali ini, pada manajemen sumber daya manusia pendidikan dan juga kurikulum, ini adalah membahas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah, baik itu adalah berkaitan dengan pengelolaan guru-guru, kemudian tenaga usaha, administrasi, maupun pihak-pihak yang terlibat di sekolah. Salah satu diantaranya juga adalah para siswa. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah dengan kurikulum yang berlaku. Gitu. Nah, oleh karena itu, baik, untuk selanjutnya diskusi kita mengenai manajemen sumber daya manusia dan juga kurikulum ini itu akan lebih banyak didiskusikan oleh tim kelompok yang akan bersama-sama untuk memandu kita di dalam melaksanakan diskusi, yaitu yang pertama ada Aini Sabrina, kemudian ada Lulu Nopianti, dan juga ada Mardinda. Baik, beberapa hal yang akan kita diskusikan pada pokok bahasan mengenai manajemen sumber daya manusia dan juga kurikulum ini adalah yang pertama terkait dengan makna dari manajemen sumber daya manusia pendidikan dan kurikulum, kemudian fungsi dari manajemen sumber daya manusia dalam ranah kependidikan, kemudian fungsi manajemen dalam ranah kependidikan, peran manajemen sumber daya manusia dalam ranah kependidikan, dan selanjutnya adalah tujuan manajemen sumber daya kurikulum. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana hakikat serta implementasi manajemen sumber daya manusia tersebut dalam meningkatkan kependidikan. Baik, itulah topik-topik yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Semoga melalui diskusi kita di pagi hari ini itu akan memberikan ranah satu hal yang baru, keilmuan yang baru, bagaimana caranya kita sebagai pendidik maupun sebagai calon pendidik bisa mengelola komponen-komponen ataupun sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah yang kita ajarkan, seperti itu. Ya, dipersilakan untuk kelompoknya Aini dan juga teman-teman untuk memandu diskusi kita di hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Siti Nurjana, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Slide selanjutnya, Din, tolong. Oke, di sini kami selaku anggota kelompok 8, yaitu dengan saya sendiri Aini Syabranurin Sani dengan NIM 17016222150, lalu ada Lulu Novitasari dengan NIM 17016222040, dan Marinda Muren dengan NIM 17016222019 yang akan membahas materi manajemen sumber daya manusia pendidikan dan kurikulum. Kelompok kami akan membahas dengan cakupan subpokok bahasan, yaitu dari pengertian manajemen sumber daya manusia pendidikan dan kurikulum, fungsi manajemen SDM dalam ranah pendidikan, fungsi manajemen SDM dalam ranah kurikulum, peran manajemen SDM dalam ranah pendidikan,
tujuan manajemen SDM kurikulum, serta yang terakhir, hakikat dan implementasi manajemen SDM dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke, yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia dan slide selanjutnya, Din. Oke. Manusia itu kan hidup dilahirkan dalam organisasi, terus dididik oleh organisasi, dan hampir dari semua manusia mempergunakan waktu hidupnya bekerja untuk organisasi. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resource. Pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Setiap organisasi pada umumnya sangat memerlukan adanya sumber daya manusia karena bagi organisasi, sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang dimilikinya. Dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam organisasi merupakan tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup kurikulum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kurikulum sehingga tujuan dalam kurikulum yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Oke, lalu selanjutnya ada 6 proses dalam manajemen sumber daya manusia. Menurut Ornstein dan Lunenburg tahun 2008, dalam proses manajemen sumber daya manusia terdapat 6 program yaitu Human Research Planning, Recruitment, Selection, Compensation, Performance Appraisal, Professional Development. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia dalam ranah pendidikan. Oke. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan, meliputi perencanaan, mengorganisasi pelaksanaan, dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsi terhadap tujuan sekolah dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan atau demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Di sini fungsi manajemen sumber daya manusia dalam ranah pendidikan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya, meningkatkan kompetensi personil sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesi, upaya pembinaan dan pengembangan personil, yakni melalui pendidikan dan pelatihan maupun secara mandiri. Selanjutnya ada mempertahankan kontribusi personil dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, serta melindungi hak-hak personil baik berupa gaji, perlindungan kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Baik, selanjutnya itu ada fungsi manajemen sumber daya manusia dalam ranah kurikulum. Fungsi manajemen sumber daya manusia dalam ranah kurikulum itu yang pertama ada pengawasan dan supervisi kinerja sumber daya manusia kurikulum. Yang kedua ada peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kurikulum. Yang ketiga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kurikulum.
Dan di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia dan kurikulum. Yaitu yang pertama ada mengelola tenaga kerja yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja, dan aspirasi. Lalu selanjutnya ada memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi, lalu mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Nah, di sini ada tingkatan perencanaan kurikulum. Yang pertama itu ada classroom level, yaitu tingkat kelas. Lalu selanjutnya itu ada the team, grade, and department level, itu tingkat tim, tingkat kelas, dan jurusan. Selanjutnya ada the school level, tingkat sekolah, kayak SD, SMP, SMA, atau SMK. Terus ada the school district level, itu tingkat wilayah sekolah atau distrik. Lalu ada the state level, tingkat negara atau nasional. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya. Bentar ya guys, nggak kelihatan. Selanjutnya ada sumber daya yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama itu ada administrator. Yang kedua ada pelajar atau siswa. Yang ketiga ada warga masyarakat. Yang keempat ada penyusun kurikulum. Yang kelima ada guru. Dan yang terakhir ada pemimpin penyusun kurikulum. Terus selanjutnya ada peran manajemen sumber daya manusia dalam ranah pendidikan. Yang pertama itu, peranan manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. Karena pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusia yang bermutu pula. Oke. Selanjutnya akan dibaca oleh Lulu. Oke, untuk yang pertama di sini ada peran administrasi. Peran ini berfokus pada bagian data seperti proses penyimpanan data serta dokumen pegawai, pengambilan keuntungan, kebijakan organisasi mengenai program yang digunakan untuk kesejahteraan para pegawai, arsip dokumen, dan sebagainya. Jadi peran administrasi ini merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dengan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Next. Oke, untuk yang kedua ini ada peran operasional. Peran yang bersifat taktis seperti saat proses lamaran kerja, pengadaan seleksi serta wawancara, mematuhi kebijakan dan peraturan setempat, tingkat peluang dalam melakukan pekerjaan yang sangat tinggi, proses K3, pelatihan dan pengembangan serta sistem kompensasi. Jadi, peran operasional dalam satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga ada peran strategis. Peran ini lebih terhadap organisasi dalam menekan orang-orang bahwasannya sumber daya manusia sangat penting dan investasi terhadap organisasi tersebut. Adapun peran manajemen SDM selain yang dibahas sebelumnya, dalam lembaga pendidikan sangat perlu dalam berkontribusi untuk mewujudkan proses meningkatnya kualitas pendidikan. Jadi peran ini mampu memberikan kontribusi jangka panjang untuk kepentingan institusi dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan penting terkait pengembangan kualitas dan ketersediaan SDM yang memadai. Dengan peran strategis ini, profesional SDM pendidikan mampu memberikan jawaban terhadap kompleksitas permasalahan organisasional, terutama dalam penyiapan guru dan staf yang profesional, kompetitif, dan berorientasi pada masa depan. Lanjut. Selanjutnya ada hakikat dan implementasi manajemen SDM dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nih, pada hakikatnya, berhasil dan tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional tidak bergantung dengan sumber daya di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, staf, tata usaha, dan tenaga kependidikan.
Dalam peningkatan prestasi atau mutu pada manajemen sumber daya pendidikan, perlu melakukan pendekatan untuk memaksimalkan bersaing dengan sekolah lainnya dengan melakukan peningkatan terus-menerus. Jadi, mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur sebuah sekolah berkualitas atau tidak. Sekolah dikatakan bermutu jika mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Salah satu caranya untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran atau proses belajar mengajar dapat dicapai melalui pengembangan atau pembinaan tenaga kependidikan, dan pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, sumber daya manusia atau SDM adalah aspek penting dalam setiap kegiatan di suatu lembaga atau organisasi. Sumber daya manusia ini dapat berfungsi secara optimal jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan SDM merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, atau kelembagaan dapat tercapai. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 8 sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk resen terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama itu ada di Ninggar, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 8 atas materinya. Perkenalkan saya Dinggar dari kelompok 9. Izin bertanya terkait yang kita ketahui kan kurikulum ini nggak setiap tahun sih, udah ganti beberapa kali kan. Terus alasannya kurikulum ganti itu karena mau menyesuaikan era atau zaman. Tapi yang kita ketahui juga nggak semua wilayah administrasi itu menerapkan kurikulum yang baru karena keterbatasnya sumber daya manusia baik dari tenaga didik maupun peserta didiknya. Jadi pertanyaannya tuh ada nggak sih keterkaitan dari pergantian kurikulum yang udah beberapa kali ini sama kualitas dari SDM tenaga didik? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dini atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Luis, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 atas pemaparan materinya. Saya Luis dari kelompok 3 ingin bertanya, untuk pertanyaannya itu bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menyiapkan SDM kurikulum yang baik atau handal. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Luis atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Firda, silakan. Baik, terima kasih kelompok 8 atas pemaparan materinya. Saya Firda Aulia izin bertanya, mengapa pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan SDM? Terima kasih. Baik, terima kasih Firda atau teman-teman yang sudah bertanya.
izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sebelum itu, dari kelompok kami akan menampilkan video karakter building. Untuk Aini, dipersilakan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik. Tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tuai. Akhirnya walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada rekan, sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan, bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketawa nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya.
Kamu tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya, yang mengganggu hasil panen. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas. Tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa pernah berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kamu berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baikmu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan antara kamu dan Tuhan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna.
Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, nggak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian, Teman sekolah yang merundung. suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa. Nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa. Dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya. Saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Nah, di sini saya sekalian izin menjawab pertanyaan Louis. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia kurikulum yang baik atau handal? Nah, yang pertama ini ada pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi memberikan perhatian yang lebih baik secara moral ataupun material terhadap peningkatan sumber daya manusia kurikulum. Yang kedua itu ada kementerian menyeleksi para perancang kurikulum yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang ketiga ada melakukan sosialisasi secara merata terkait perubahan kurikulum kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Yang keempat ada melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia kurikulum melalui berbagai program pelatihan yang terukur dan terarah. Yang kelima ada melakukan pengawasan implementasi kurikulum secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh SDM yang kompeten. Dan yang terakhir ada melakukan proses asesmen secara objektif oleh SDM yang kompeten. Mungkin itu jawabannya. Bagaimana, Luis? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya lainnya. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari Firda. Yang pertanyaannya, mengapa pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan SDM? Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan SDM itu dikarenakan pendidikan merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Jadi pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya agar manusia yang terampil, cerdas, serta berakhlak mulia. Seperti itu kurang lebihnya, Firda. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dininggar, yaitu adakah keterkaitan dari pergantian kurikulum dengan perkembangan sumber daya manusia dari tenaga didik? Yang pertama-tama, terdapat dampak pergantian kurikulum di Indonesia sendiri. Nah, dampak positifnya itu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Tetapi dampak ini tuh memiliki dampak negatifnya, yaitu perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Itu kan dampak untuk peserta didiknya. Nah, kalau misalkan untuk tenaga didiknya itu dalam pengimplementasian kurikulum yang terus berganti, ada hubungan yang signifikan dengan perkembangan sumber daya manusia. Pergantian kurikulum yang baik seharusnya memperhatikan keseluruhan aspek pendidikan, terutama kualitas sumber daya manusia dari tenaga didik. Namun, Indonesia ini kan memiliki wilayah yang luas, sumber daya manusia untuk tenaga didiknya juga banyak. Anggapannya pemerintah tidak bisa meneliti secara menyeluruh sumber daya manusia yang ada, sedangkan zaman terus menuntut perubahan, tren dan permasalahan yang terjadi membutuhkan pembaharuan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan pelatihan bagi tenaga didik agar mereka bisa menyesuaikan dan belajar mengenai metode atau hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum baru tersebut. Nah, jadi pergantian kurikulum ini sebenarnya berimbas ke seluruh pelaku pendidikan termasuk guru sama pelajar karena harapannya mereka bisa ikut mempelajari perubahan yang ada. Apakah terjawab nih, Dininggar? Baik, teman-teman. Sudah, terima kasih. Baik, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini ada kuis yang pengerjaannya sampai jam 4, jangan lupa dikerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam kepada kelompok 8. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelum Zoom-nya di-end, boleh on cam dulu kali ya mau dokumentasi. Terima kasih. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah.